Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterangan yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ayatnya di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu disematkan kepada manusia. Bahkan yang mengucapkan itu seorang nabi, namanya Yusuf. Nah, sekarang saya tanya Bang Edi, sejauh apa belajar ilmu Islam, belajar ilmu kitab seperti itu? Sebelum kita saling ukur, saya tunjuk dulu ayatnya dalam Quran gimana? Jangan, kalau saling tunjuk-tunjuk ya berhenti di tunjuk-tunjuk itu. Udah dibawa dulu. Ini ada mau ngeles ini. Udah dibawa dulu, tidur di bawah. Begini teman-teman ya, makanya dari awal tuh saya tanya dulu, Anda memperdalam agama Islam nggak gitu loh. Kalau Anda memperdalam bisa saya lanjutkan gitu. Kalau Anda cuman ilmunya cuma uluk-uluk gimana? Kalau Anda mengukur saya, pasti Anda nanti bilang saya tidak berilmu. Begitu juga ketika saya mengukur Anda nanti saya bilang tidak berilmu. Makanya kita ke Quran saja. Saya tunjukin nanti di dalam Quran itu bahwa kata Rabb itu disematkan kepada manusia. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Tahu nggak teman-teman Tasik Ngaji nggak berani masuk ke sini? Tahu nggak kenapa? Apa sebabnya Tasik Ngaji tidak berani masuk ke komal saya ini, ke channel saya ini? Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Mana berani dia? Sudah saya tantang dia. Tasik Ngaji, Abdul Somad, masuk ke channel saya ini. Nggak berani. Atau saya yang masuk ke channel mereka. Coba. Buka channelmu, saya masuk ke situ. Langsung saya masuk ke situ. Oh, mana berani dia. Orang dia sudah mengakui Muhammad itu Robnya kok gimana? Muhammad itu Robnya umat Islam. Cuman orang-orang Islam yang botol mana tahu. Ya gimana mau tahu, orang belajar juga kagak. Yang nggak ngaku Muhammad itu Robnya umat Islam, dipastikan botol. Iya, saya katakan begitu. Nih loh. Nih ya, saya tunjuk ya, bagaimana kalau Anda betul-betul mempelajari agama Islam. Ini pakar-pakarnya orang Islam yang ngomong ini. Ini bukan asal-asal ngomong, bukan asal orang-orang sembarangan. Perhatikan ini, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat itu. Itu yang ngomong itu Daman. Itu gurunya Juma, itu gurunya. Biar kau tahu. Juma, Nandar, itu berguru sama orang itu, biar kau tahu. Ya silakan. Kalian itu, saya sadarkan, Rob kalian itu ada di kuburan. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hari Junianto. Yo, Hari Junianto. Ya, terpental. Oke, kita kasih naik ada Bunda Dimas. Bunda Dimas. Ya, selamat siang Bunda Dimas. Halo? Bunda Dimas? Kabur lagi. Kita kasih naik ada Lintas Musik 28. Lintas Musik. Ya, selamat siang Lintas Musik. Halo? Halo Lintas Musik. Oke, baik, saya kasih turun ya. Oke, sudah kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan sekali aja ya teman-teman ya. Sekali dia naik. Kalau nggak jelas atau apa itu dia mengajukan permintaan naik, tidak kita kasih naik lagi ya. Cukup satu kali aja teman-teman. Saya lihat lagi ya si It's Me ya. Si It's Me saya lihat lagi. Karena dia tadi mengajukan permintaan naik. Saya mau pencet ternyata salah ya. Saya lihat apakah dia masih ada di daftar. Tunggu. Saya lihat. Saya absen dulu. It's Me. Karena dia sudah berkali-kali dia inbox saya. Si It's Me. Tidak ada.
Oke, dia tidak kelihatan di sini si It's Me. Tidak kelihatan. It's me, it's me. Oke, tidak kelihatan. Kita kasih naik ada Abdul Khalik. Abdul Khalik. Oke. Ya, Abdul Khalik, selamat siang. Halo, Abdul Khalik. Halo, Abdul Khalik. Kan? Lemah, orang Islam lemah. Kalau diajak diskusi lemah, kalau persekusi nomor 1. Halo? Aduh, oke baik ya, kita kasih turun ya. Abdul Khalik sudah kita kasih naik, tapi tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada, sebentar. Kita kasih naik ada Ikhwan. Oke, ada Ikhwan. Oh, tapi Ikhwan tidak bisa saya naikkan ya, karena dia kameranya belum bisa terbuka. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Abang Nuai. Abang Nuai. Sebentar ya. Ini gerak-gerak terus teman-teman. Abang Nuai. Oke, Abang Nuai. Iya, Abang Nuai. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Abang Nuai, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam? Saya orang Muslim, bukan memperdalam tapi untuk belajar ilmu Muslim. Tidak belajar agama Islam. Nih, kepada teman-teman yang masih inbox saya, yang masih bikin VT tentang saya, yang stitch video saya bilang, kamu beraninya dengan orang awam. Gimana saya undang si Tasik ngaji nggak berani naik ke sini. Abdul Somad nggak berani masuk sini. Yang datang kayak begini-begini nggak belajar agama Islam gimana saya? Nanti dibilang lagi saya beraninya sama orang awam. Gimana kalau kayak begini coba? Kata Bang Edis kan, Bang Edis juga mendalami Islam. Iya, masalahnya Anda sudah mengatakan Anda tidak memperdalam agama Islam. Apa yang mau saya lanjutkan? Bukan memperdalam, saya kan belajar Islam. Iya, apakah Anda punya tahun-tahun di masa lalu yang Anda habiskan untuk memperdalam agama Islam? Maksudnya gimana? Anda pernah nggak menuntut agama Islam, mempelajari agama Islam secara khusus? Misalnya pernah masuk pondok pesantren, pernah sekolah agama Islam, pernah belajar apa kek? Pernah masuk usuluddin kah? Pernah masuk ilmu perbandingan agama kah? Pernah nggak? Belum pernah, cuma kita ikut. Pernah. Terus gimana? Saya mau ngobrol apa? Kita cocoknya ngobrol contoh. Kita lebih cocok ngobrol yang lain. Maksudnya masalah sering ejek itu, apa? Ejek Kristen menuhankan manusia. Ternyata Islam menuhankan Muhammad di kuburan. Iya, gimana? Anda maksudnya kalau itu gimana juga? Anda itu mempertuhan Muhammad dan Muhammad ada di kuburan. Ini Bang Edis. Gimana? Kadang-kadang orang Islam itu juga memperbedakan Islamnya gimana, Islamnya apa. Bukan Islam itu bukan cuma satu Islamnya Bang Edis. Ngerti, saya ngerti Abang Nuai. Makanya saya tanya, apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Saya cuma belajar bukan memperdalam. Ya sudah, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arab Tuhan. Ya Allah lah, Rab. Ya, tinggal di bawah. Bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Ayo, silakan, yuk. Ini nggak bisa dilanjutin kalau udah kayak begitu, buang-buang waktu, teman-teman. Buang-buang waktu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, kita kasih naik ada Liana. Oke, kita kasih naik Liana. Ini Liana ini walaupun ya ahli menipu diri, tidak apa-apa lah. Ya, silakan Liana, nyalakan kamera. Kacau. Bentar, Bang. Halo. Halo. Ya, halo, saya dengar dari tadi. Silakan, kameramu mana? Kan? Saya takut diturunin, jangan diturunin ya untuk kali ini. Ya, kameramu mana? Masalahnya kameramu di mana, Lina? Jangan bicara kalau kameranya belum nyala. Oke, siap. Awas aja Dari kalau tadi diturunin. bukannya disiapin. Nah, gitu kan cakep. Oke, Lina. Gimana? Oke. Apakah kamu masih lomba menipu diri atau gimana? Enggak.
siapa menipu diri. Oke. Liana, kamu sering kan nonton channel saya kan? Setiap hari tuh kalau Oke. ada. Kamu akui nggak bahwa beberapa Muslim yang datang ke channel saya ini mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Sebagian sih ya mengakui, sebagian tidak. Sebagian tidak, sebagian mengakui. Oke. Menurut kamu kenapa ada sebagian yang mengakui Muhammad sebagai robnya, sebagian tidak? Kenapa? Apakah karena Muhammad belum jelas, belum konsili orang Islam, konsili 2025, Muhammad itu rob atau bukan? Mana? Sepertinya harus konsili itu ya. Sepertinya harus. Iya. Biar kompak. Iya, karena satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan. Nggak jelas Betul. jadinya. Makanya saya bilang Muhammad itu rob yang ada saklarnya. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya Muhammad. Ngaco aja nih Bang Loh, Edis nih. kan jadi seperti ada saklarnya. Sebentar Nggak ada rob, saklarnya, sebentar zaman bukan. Nabi Muhammad belum ada listrik. Iya, makanya sekarang umat Muslim kalau ditanya apakah Muhammad rob, kadang-kadang bukan. Makanya ada saklarnya. Ada switch on, switch off-nya. Tergantung dari mana memahaminya, Abang. Oke, baik, sekarang gini, Lina. Kak Lina, saya mau tanya, coba. Apakah gimana? Muhammad itu robnya umat Muslim? Bukan. Bukan. Itu mulu yang Ini ditanya. kalian udah tahu kan? Itu mulu yang ditanya. Berarti saudari Liana, dia saklarnya lagi off. Makanya bukan rob sekarang. Oke. Oke, Ada oke, Al-Quran oke. di situ. Ada Al-Quran di situ. Oke. Nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau kayak begini? Jangan diturunin dulu, nggak mau kalau diturunin dulu. Bukan, Anda mau diskusi tapi Qurannya nggak punya. Gimana? Nggak, saya mau diinterogasi aja lah, nggak usah diskusi. Liana, dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak. Saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan. Ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu kan dari Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya Ya. bilang itu? Bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi kenapa Yusuf itu? PI sih Bang. Kenapa harus Yusuf PI? Nah, ya kan biar orang kenal. Lalu Udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya. Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, Itu apakah kan seperti hadisnya itu doif, masuk akal? Bang. Hadisnya doif dan ada banyak Doif pendapat. bagaimana? Ini, kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut dibilang doif. Terus apa lagi, Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mensohikan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih, Boleh. bentar. Saya tunjukkan ya hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan, teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya hadisnya ya teman-teman ya. Nih. Nih kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat. Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikan kamera ya. Oke, Saya balikan kamera saya. Saya tampilkan di sini. Ya. Ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya. Oke. Ya. Ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui.
anak angkat yang sudah dewasa, diriwayatkan dalam nih Musnad Ahmad, perhatikan nomor sekian, Sunan Ibnu Majah nomor sekian, Sahih Muslim. Banyak ini, Kabir, At-Tabari, Muj'am, Aswad, banyak sekali nih ya. Nih, bertaburan ini, bertaburan. Nih, kita baca aja salah satunya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Nakid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah. Ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia nih, ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas saja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan, kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar. Udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya. Nih, Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya. Seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Oh, jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan, Liana. Ya, oke Bang, makasih Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya, masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal mungkin bisa jadi. Ya, nggak tahu mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, Bang Edis, gitu. Loh, jangan salah. Fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan, teman-teman. Ya, besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik begitu, gitu teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya. Alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu, Bang Edis. Nah, itu kamu masih ikutin. Enggak, Bang Edis jangan fitnah ini. Enggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Masa sih sampai begitu? Begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. Kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan Abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah, masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu, kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya, tapi bagaimana? Itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya, itu kan untuk apa ya? Menghindari fitnah itu tadi, Bang. Menghindari fitnah yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini aduh. Jadi topik aja Bang, jangan yang itu Bang, berat yang itu. Ya, makanya Lina, saya cuma bilang begini. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, pelajari Bible, ya kan? Pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi tuh.
Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu Gimana? juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya, ada. Hadisnya Oke, ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya kan itu diriwayatkan, masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Ya, Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua Oke, sebenarnya. saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah si Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Nggak usah, Aduh, belum dewasa katanya, ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih. Perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan dia udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya Edis TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama Tahu ipar adik aja kita kalian jaga yang jarak. pacaran nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang nyata bisa. ya. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu, makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini, coba? Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Tapi kan kita ambil yang baik, Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Iya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada sebutkan satu sosok
manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada 2 yang suci yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini Makin dipelajarin, makin pusing. saya jadi pusing ini bang. Gimana tanggung jawab nih bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu bang. Kasih Oke. kesempatan buat yang lain. Saya Oke. sudah mulai pusing ini. Terima kasih Oke. ya bang waktunya. Sama-sama Makasih, Liana, saya sudah makasih tidak Kak diturunin. Liana juga. Makasih bang. Semoga Anda Salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya, teman-teman ya. Ayo teman-teman. Ya, silakan ya muslim yang lain ya. Nanti curhat lagi, ngomong lagi inbox saya. Panjang banget inboxnya. Saya kalau di siaran itu baca-bacain inbox teman-teman. Makanya kalau inbox saya jangan halo, jangan gitu. Kalau inbox saya jangan halo atau jangan selamat pagi, langsung pesan Anda apa gitu loh, biar saya tidak menunggu gitu. Anda sampaikan pesannya gitu. Nah, banyak inbox. Kamu beraninya sama orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah suruh orang Islam yang ngerti agama Islam ke sini. Yang datang malah gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik lagi ada sebentar. Siapa nih? Kita iklan dulu lah ya. Teman-teman, ini pengumuman ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini akun saya nih ya. Ini akun saya yang asli teman-teman. Nih, Edis TV. Kalau sekarang ini per 16 Mei, ya, follower saya itu ada 312.000. Nah, teman-teman sekalian, informasi, saya hanya memfollow 1 akun. Dan yang saya follow ini juga akun saya, teman-teman. Nah, jadi saya hanya punya 2 akun. Sekali lagi teman-teman ya, saya hanya punya 2 akun. Akun saya yang utama, ini sekarang tanggal 18 Mei, followersnya 300.000 lebih. Saya follow 1 akun dan ini juga akun saya. Jadi teman-teman silakan follow juga yang akun saya yang satunya ini. Nah, selain daripada yang 2 ini, akun yang ini dan yang saya follow ini, saya pastikan semuanya bukan akun saya. Saya nggak tahu itu siapa ya. Kalau walaupun namanya Edis TV, logonya sama begini, selain daripada yang 2 ini bukan akun saya. Ya, itu pengumumannya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf yang kemarin-kemarin berteman dengan saya kok tiba-tiba putus pertemanannya. Saya hanya semata-mata supaya mempermudah orang mencari akun saya yang asli teman-teman. Karena kalau Anda klik di kolom pencarian Edis TV, itu akan muncul kurang lebih 50 akun palsu. Salah satunya buatan Tasik Ngaji. Makanya Tasik Ngaji takut itu kalau saya mau berani bahas itu. Nggak berani dia. Dia bikin akun palsu sendiri, dia upload sendiri. Demi apa? Demi konten. Makanya dia nggak berani, dia kesini nggak berani. Ya, silakan. Dan juga teman-teman sekalian, ya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Kita perlu rumah apologet untuk berapologetika, menjawab orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam yang kerjanya bahas-bahas agama Kristen ya, seperti Donditan, Zuma, ya Riva, Nandar dan kawan-kawannya itu. Kita jawab mereka teman-teman. Nah, untuk menjawab mereka itu tentu saja teman-teman kita perlu tempat. Ya, kita perlu mendirikan rumah apologet lah intinya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau tergerak ingin mensupport pendirian rumah apologet di sini teman-temannya ada kolektor untuk rumah apologet di sini. Teman-teman screenshot. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube silakan di tulisan berjalan atau teman-teman yang nonton di TikTok nih teman-teman ya, kelihatan ya. Teman-teman bisa support di sini. Tangkap layarnya screenshot. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, silakan teman-teman bisa support di situ, teman-teman. Atau mampir ke profil saya juga ada, di situ ada link Saweria segala macam, teman-teman. Info tentang saya ada di profil ya, ada di beranda. Silakan teman-teman mampir ke beranda. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali.
Terima kasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Silahkan teman-teman Muslim. Ayo, tunjukkan performa terbaik Anda ya. Kita kasih naik ada Udin. Oke, Udin. Makasih ya Bang Aman. Makasih Bang Aman. Ya, Udin. Selamat siang, Saudara Udin. Halo? Udin. Macet. Oke ya, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi. Ada Deandra Korela. Oke, Deandra Korela. Waduh, kolera lagi. Korela, mohon maaf. Deandra. Halo? Deandra? Halo Deandra? Oke, macet lagi ya. Macet lagi. Kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baale. Ya, selamat siang Baale. Selamat siang, bentar saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Baik. Halo. Ya, Tadi- Baale Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya Sebentar. saja yang kelihatan? Tadi saya ngeliat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana, Ya, siapa gitu lihat. ya? Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Anda Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. jelas. Coba Bang, kameranya jangan Bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh. Atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Nggak, Pakai tadi topi, pertanyaannya apa pakai tadi? kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui Menyuruh menyusui menyusui. Nah, itu pria yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya. Di bawah kan ada terusannya. Apa terus? Harusnya ada terusannya dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Anak Coba angkat. baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir Jadi balik. segala sesuatu dibaca sampai ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai Oke, selesai. Jangan baik. potong. Kita Oke, tampilkan ayo. ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik, Andis. Oke, baik. Kita tampilkan Ayo. hadisnya ya. Nggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau gimana? Bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis. Bener apa enggak? Ada nggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari Siapa situ yang aja. Dari situ Abang mau aja. alihkan tema atau mau ke sini? Bukan, udah kita buka. Enggak lari ini kemana-mana. Kita buka. Tarik napas. Kita buka. Tarik napas. Kita buka, nggak apa. Tarik napas. Hembuskan. Ayo. Tenaga dalam. Ayo. Tenaga dalam. Enggak, saya tuh santai, cuman saya Kita buka napas sebentar, Bang. Biar nggak kemana-mana, Bang, bahasanya. Lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini biar orang berpikir oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu dan setelah saya buka oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui anak kecil ya dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya, enggak benar. Nah, Oke, dan kita kasih tahu saya kalau selesai bicara ya. Angkatnya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang enggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, Jadi sudah maksud selesai, Bang? Ada, ayo kita Sudah selesai? sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika ayo. Anda berbicara bermodalkan Al Congor, saya akan berbicara. sama. Loh, Ya, katanya sudah gantian. Oke. Ketika Anda berbicara menggunakan Al Congor, saya akan berbicara berdasarkan Al Hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai Oke, selesai baik. ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sampai bawah. Kelihatan ya Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca Oke, sampai baik. ke bawah. Oke. Baik. Dari Aisyah.
bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, nggak ada ini anak angkat ya, budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan dijeda, jangan dijeda. Baterainya low, jadi saya Oke, baik. Baik. Abu Huzaifah, mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Telah balik. Terus. Tadi Anda bilang, tahu balik, menjelang balik. Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang balik. Tapi kita scroll sudah sampai balik, bawah. Bang. Telah balik. Oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa. Orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, Ya. tahu. Ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu. Maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan Betul. akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai, udah Jangan selesai terus dong gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis Sedangkan kedua, nggak hadisnya apa-apa. itu panjang. Enggak apa-apa, ini Panjang. hadis kedua. Hadis kedua. Terusin. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik, keluar masuk rumahmu. Maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, Tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini sudah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini Belum terus. selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik. Kita dan tampilkan ada lagi. itu baru Kita tampilkan selesai. lagi. Terus. Hadis ketiga. Jangan bikin Dari narasi Aisyah. yang nggak benar itu jangan dibikin. Kita harus sampai Oke, baik. selesai. Jadi Hadis segala ketiga ya, sesuatu hadis ketiga ya. Di Bible pun, saya yakin di Bible pun juga misalnya ada apa namanya, misal hadis atau apapun, saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti Kita ada yang lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, Itu kita udah lanjutkan pasti. lagi. Dari Terus. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya." Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar?" Maka Rasulullah Besar. tersenyum, Besar, lalu bersabda, bukan- "Aku tahu bahwa dia adalah sudah besar." Oke, begini. Dan ini saya Nah, terusin sebelum daripada kamu nanti. komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak ada dewasa. Besar. Besar sama dewasa beda. Oh, Apa jangan bedanya pancing. besar sama dewasa? Besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri badannya besar tapi dia belum dewasa, belum Oke, kaki sudah balik. dewasa ya? Sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa. Adik saya dia besar Enggak, yang tapi ini belum sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum Apa dewasa arti dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa Oke, namanya. baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke Perhatikan. atasnya, ke bawahnya Nih, dong. perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke, itu kan di atas, kan senyuruh sampai selesai, clear, hadisnya sampai selesai, oke? Sekarang Bentar. intinya, Daripada- dari sudah kita gini, baca ini, benar nggak Muhammad daripada menyuruh wanita kita menyusui orang bolak-balik dan itu yang kayak bukan membuat suaminya? orang, oh iya ya bener ya. Bentar, saya baca ini nih. Dari Zainab, dari Oke, baca. Tampilkan, balik kamera. Selama bawah sesungguhnya Kameramu Ummu balik Salamah dulu. berkata, seluruh istri-istri. Hah? Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Oh, nggak percaya berarti. Silakan, balik Bentar, kamera. gimana nih balik? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Silakan. Justru sebenarnya itu akan kamu balik kalau kamu Ya enggak lah. balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu?
Gini. Bentar, Silakan. nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik mamu. Silakan. Kameramu mana? Kok nggak hidup ya? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai hadis tetap al-Somor, sama. pakai al-hadis. Pakai. Bentar, Ada hadisnya. sebentar. Sabar. Nekat yang Apa? nyata. Bentar. Kameramu mana? Balik. Jangan kau matikan. Apa kau Loh, sudah ini- malu atau gimana? Oh ini sorry Silakan, nggak kesimpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal nggak kesimpan tadi bentar. Enggak, kau simpan Sabar. benar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar, nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Loh, sabar. Situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Nah iya. Nah itu dia harus ngerti dong. Jangan Sambil kamu nunggu itu, panik. biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Putarkan. Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke, Nggak apa-apa. sambil kamu cari ya, sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maulai Abu Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, Udah bisa sebentar bisa nggak? menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya Oke. seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Loh. Hadisnya Sohi. Silakan. Silakan Oke. baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadisnya baca, bukan komentar. Hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Duh, Oke, nih, hadisnya baca. dari bentar kita harus selesai. Kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. Kok komentar komentar? mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong Oke, harusnya. baca hadisnya, ayo. Bentar. Hmm. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi SAW menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyangga Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak Dengar ada. ini, balik. Bentar, Sebelum sampai kamu selesai dulu, ngomong, bentar, coba sabar. kamu Tidak baca akan aja kau bahas hadisnya. itu hanya. Loh, Kamu ini dari tadi hadisnya banyak loh. cerita, hadisnya baca dulu. Ini hadisnya loh. Ya coba Loh. baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Sudah? Oke? Sudah, balik lagi Nah, kamera. sekarang di sini. Tentu saja. Ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau Tentu udah balik saja. lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Ini Apa? yang barusan kamu baca tadi, itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi, itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Hudzaifah? Ya untuk menyusui. Menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan Dan ternyata apa? Udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh nyari hadis yang mau versi. Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri-istri dalam kitab ini loh. Muhammad, Kan kita kamu ngomong bilang jadi dalam- hadis. Bentar. Dalam Silakan. kitab Syariah Hashim Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang tadi budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabib apa ini nama? Syahabibayah Abu Hudzaifah. Oke. Oke, Dia ketika itu disuruh adalah disusui sudah dewasa nggak dia? belum akil balik besar bukan dewasa.
Karena konteks Akhir balik udah berkali-kali nih. Dibacain sudah akhir balik kok belum akhir balik ini gimana sih? emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Dari ini Oke. berat ini kayaknya Kok ini berat? berat ini. Meninggal ini. Nah, ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, anak angkat sebentar bisa ya. disusui. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti saya yang tahu. Ayo. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuma saya doang nanti yang tahu ada misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. saya. Kita mana mulai itu, dari Mas? hadis yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Dari. Ayo baca. Oh udah. Nih, udah saya naik. pakai ini. Udah naik Dari sampai- Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. siapa? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa Sebentar, udah dewasa belum ini? udah dewasa. Terus. Terus mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu Disuruh nyusuin maka- nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Yang nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus. Ini nggak ada kecemburuan kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan Nabi ke mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Jealous. Ada cemburu? Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Kan kalian nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini coba? Baca ini coba kamu lihat ini anu saya ini apa di sini? Susilah dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita bentar. Oke, jadi kita cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke, di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada Di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Bentar, sabar. Udah gini aja, coba tutup aja itu. Gini, tadi kamu ngomong-ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan kata-kata itu Abdul Somad. Mana? Di mana? Mana? Jangan kau matikan kabinmu. Di mana akun saya yang mengupload Abdul Somad dibaptis mana? Nama akunmu siapa namanya? Nih, saya tampilin akun saya nih. Apa? Kerja-kerjaan kalian. Nih, akun saya nih. Pengikutnya 312. Oh, ada saya sih. Ini akun saya nih. Saya hanya follow satu akun saja. Yang saya follow ini juga akun saya. Cek di dua akun ini. Di mana di situ saya ngupload Abdul Somad dibaptis di mana? Udah hapus paling. Pernah saya lihat Udah dihapus paling. Pernah saya lihat pas ente lagi live. Saya lihat. Balik. Ya. Coba kamu dengar omongan saya nih. Coba kamu bisukan dulu. Kamu udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup lama. Paling saya lupa. Ya, artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini, perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan bisa. Kamu ngupload video apa saja bisa nggak? Gampang nggak ngapus postingan setelah kita post? Gampang. Kita bikin konten setelah kita post, gampang nggak dihapusnya? Oke, ya makanya sekarang gini. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang upload Abdul Somad dibaptis itu mana? Tampilkan berandanya. Loh, mana berani dia? beranda Kalau dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Kamu saya kasih tunjuk nih, saya kasih tunjuk. Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu pernah. Bagaimana betapa saya... mudahnya? Sebentar.
Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Oh, kalau namanya orang-orang apa ya, mohon maaf ya bahasanya agak sedikit ini. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Nah, anak kamu itu. Kamu lihat nih. Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Perhatikan. Ketika saya perhatikan nih. Ketika saya mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV, Edis TV, Edis TV. Ini aja ada yang live juga nih. Ini akun bodong yang live juga nih. Nih, Edis TV, Edis TV, Edis TV, Edis TV. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu. Nih, kita buka nih satu akun. Lihat nih. Nih, ini Edis TV nih. Nah, atau lihat lagi yang ada uploadnya aja. Yang ada uploadannya mana misalnya nih. Nih, ini Edis TV nih. Ketika misalnya saya klik begini, contoh saya klik begini ya misalnya nih. Kita klik bagaimana contohnya misalnya ini, kita kasih contoh nih. Nih, ini jadi Edis TV, ini berandanya nih. Nih, tapi berani nggak dia klik anunya ini, profilnya ini? Berani dia klik ini profilnya. Kalau dia klik profilnya akan ketahuan itu akun asli atau palsu, bodong atau palsu. Kelihatan. Oh, makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena apa? Karena dia tahu itu akun bodong. Oh, Enggak, bodong. Jadi Saya pernah gini. lihat. Enggak, bukan. Dengar sebentar sedikit nih saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping. Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale. Satu hari gak? Saya upload, kamu lagi ngupload video misalnya nginjek-nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang akun bodong. Cara membuktikannya, kunjungi berandanya. Asli atau enggak akunnya? Oh, bodoh. Loh, saya pernah ngunjungi dan ente lagi live. Di situ ada nih, Cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Pimpinan dan rancangan Tuhan. Oh, ini nih. Dan kontennya udah nggak ada nih. Mana bukan beranda ini. Berani dia nampilin berandanya. Loh, kan udah nggak ada, sudah situ hapus. Berandanya aku itu. Tapi teman, beranda apa? Dengar. Udah. Saya kasih tunjuk. Kita balik ke topik. Nih, dengar. Apa? Saya itu bukan orang. Saya itu banyak informan yang inbox saya, yang nolong saya, yang ngasih tahu saya ini bang akunnya ini banyak. Jadi saya sudah kantongi itu akun mana yang ngupload Abdul Somad itu, akun Edis TV yang mana, akun Edis TV bodong yang mana. Nih kerja ini tugas kalian. Nih saya kasih tunjuk akunnya. Nih. Coba. Sembarangan kamu. Kalau saya mampir ke profilnya. Nih saya kasih tunjuk. Biar kamu tahu. Kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka, jadi selalu saja ada orang yang membantu menolong mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Nekat yang nyata, kamu mengatakan itu akun saya. Ya, nih, saya juga jangan sambil cari. Malah saya menantang Abdul Somad suruh membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah dihapus ya? Makanya nggak berani ya? Nggak berani Abdul Somadnya. Iya, udah dihapus, sudah nggak ada, makanya nggak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad di baptis. Nih, saya balikin kamera saya. Saya balikan kamera saya sebentar. Inilah akun Abdul Somad, akun Edis TV bodong yang dikarang-karang oleh umat Muslim. Nih, ini akunnya nih, kelihatan? Nih, ini akunnya. Nih, ini akunnya. Perhatikan, lihat berandanya. Nih, ini uploadan dia nih. Nih. Oke. Nih, ini. Di video sini, ini komentarnya dinonaktifkan. Nih. Saya punya akun berandanya. Nih, ini video-video yang diupload dia nih. Nih. Lihat tuh, followersnya berapa? 21.000. Mana ada sejarahnya akun Edis TV 21.000 pengikutnya. Ini berandanya nih. Ini, nih. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan kalian. Kerjaan kalian. Nekat yang nyata. Kerjaan siapa itu? Loh, itu kerjaannya Tasik Ngaji. Namanya saja akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000.
Itu namanya akun bodong kerjaan kalian. Kerjaan kalian. Terus kerjaan siapa? Kenapa Tasik Ngaji nggak berani nampilin berandanya? Dia tunggu datang ke sini nggak berani dia. Habis dia berani dia naik ke channel saya. Nekat yang nyata. Nih akunnya yang mengupload Abdul Somad itu, nih Edis TV Bodong. Berapa followernya berapa? Nih. Akun Edis TV Bodong yang followersnya ini. Nih, ini akunnya. Nih, aduh, balik dulu, bentar. Nih, inilah akun Edis TV Bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Nih, Edis TV 150k plus followers. Tapi followersnya 21.000. Nekat yang kok di saya nggak ada? Kok di saya nggak ada 21.000 tuh nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian itu. Mana ada akun saya 21.000 followersnya. Kalau akun saya yang asli followersnya itu 300.000 sama 100 sekian ribu. Bentar, nggak ada loh, nggak ada yang 21.000. Ya, cari aja. Yang jelas makanya Abdul Somad pergi ke Mabes Polri. Biar Tasik Ngaji itu diangkut. Oke, sudah ya. Boleh. Bentar. Diri tuh. Nanti kalau udah ketemu kesini lagi. Enggak, bentar. Itu kita lo belum selesai lo. Apalagi yang tadi mau bahas. Berarti kan itu kan menyesatkan, benar nggak? Menyesatkan. Ya, jadi janganlah kayak gitu. Bentar. Anggap anggap ya. Saya salah dengan postingannya aja udah beda dengan beranda saya. Lihat beranda. Anggap yang tetap Abdul Somad tadi saya mengakui kesalahan saya mungkin. Oke. Gentle dong. Kerjaan kalian itu makanya saya ini supaya apa? Dan saya nggak mau tahu juga. Dengar balik. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT. Ada musibah. Ada akun Edis TV di situ komentar. Ada akun Edis TV komentar di situ. Lu ada. Makanya banyak yang inbox saya. Kenapa kamu begini? Makanya netizen banyak yang gini. Dicek dulu berandanya akunnya bodong atau kagak, asli atau bukan. Gimana? Oke. Masa iya misalnya ada Jokowi komen di anumu, langsung kamu anggap itu Jokowi, gimana? Atau Prabowo komen di anumu, langsung kamu anggap itu Prabowo. Dicek dulu berandanya asli bapak bodong. Oke, anggap salah ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, anggap salah. Kita balik ke topik tadi. Oke, kita balik ke topik. Ya sudah, intinya kamu sudah mengakui bahwasanya apa yang tertulis dalam hadis tadi, di situ jelas Muhammad menyusui pria dewasa, betul? Bukan. Tapi kan di hadis lain itu adalah budak, seorang anak kecil yang diajak. Budak mau ini, artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus untuk terserah dia. lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Artinya Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah ada suaminya, menyusui pria lain yang bukan suaminya, betul? Betul. Nah, yang kayak begitu mau kami ikuti. Nggak ada. Oh, wahai umatku, wahai kaumku, ikuti, nggak ada. Nggak ada ajaran. Segala yang dikatakan Muhammad itu adalah sebagai contoh, sebagai kan di situ udah jelas. Kan di situ hadis itu dikhususkan hanya di mana di situ dikhususkan? Di bawah kan ada. Mana coba tunjukkan mana hadisnya dikhususkan. Kok berbelit-belit sih? Yang saya suruh kamu tunjuk perkataan Muhammad, kamu suruh malah nunjukin perkataan istrinya, gimana? Ya sama dong. Di mana perkataan Muhammad itu adalah khusus buat Salim? Ini khusus istri Nabi Muhammad pun menolak. Istrinya sendiri menolak, apalagi kaumnya. Kan gitu logikanya. Dan itu kan nggak make sense satu. Masa Yosi ada orang laki-laki datang menolak. Istrinya menolak karena apa? Karena hanya dikhususkan untuk hadis itu satu orang itu tadi. Oke, baik. Iya. Saya kasih Artinya Muhammad pernah kamu wajahmu jangan kamu sembunyikan. Artinya Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah mengaku. Ya. Artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul. Dan itu kalau memang benar, saya nggak tahu ya hadis asli atau palsu nggak ngerti ya. Dan itu berarti Muhammad kan nabi yang khususkan untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia kecil lagi katanya. Udah, kau dibawa lagi belajar lagi dah. Budak kecil lagi. Udah dibilang sudah besar, sudah dewasa, sudah janggutan. Aduh, nekat yang nyata memang. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada
Teman-teman sudah hampir jam 2, teman-teman. Ya, kita juga sudah hampir 2 jam, teman-teman. Bagaimana nih, teman-teman? Apakah kita mau lanjut? Makasih, Bang Benny. Makasih, Bang. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita lanjut kembali? Lanjut terus, saudara. Padahal saya ada janji loh, teman-teman. Hari Minggu sebenarnya kita ini membahas internal kekristenan, teman-teman. Tapi banyak yang inbox saya juga, Bang, nanti kalau bahas internal kekristenan kurang seru, Bang. Kapan kita menginjili muslimnya, katanya. Sebenarnya penginjilan itu kan tugasnya bapak-bapak pendeta di gereja, kan? Kalau mau mendengar pengajaran Bible, ya tapi ya di sini juga. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir, teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang, teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau
dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.